Poi hari ini, Kamis 18 Januari 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain Arsul Sani resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Hakim Konstitusi, lalu ada berita Siskae ajukan gugatan pra-peradilan. Presiden Joko Widodo resmi melantik politikus senior Arsul Sani menjadi Hakim Konstitusi. Pelantikan dan pengucapan sumpah dilakukan di Istana Negara, Jakarta pada Kamis 18 Januari 2024. Arsul Sani dilantik sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 102P tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR, dan Kepres tersebut ditetapkan pada 24 Oktober 2023. Arsul diajukan DPR sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Wahidudin Adams yang purna tugas karena memasuki usia pensiun Hakim Konstitusi yakni 70 tahun pada 17 Januari 2024. Berbeda dengan pelantikan pejabat negara lainnya, Presiden Joko Widodo tidak memimpin pengucapan sumpah Hakim MK. Dia hanya menyaksikan Hakim MK baru membacakan sumpah jabatan. Resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani memastikan telah mundur dari semua lembaga yang terikat dari P3 hingga MPR dan DPR. Sesuai dengan Undang-Undang MK dan juga Undang-Undang MD3 ya. Pertama, kalau menurut Undang-Undang MK, seorang hakim MK itu kan tidak boleh merangkap jadi pejabat negara, ya. Maka saya telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR dan MPR RI itu pada minggu pertama bulan Desember, tanggal 4 kalau tidak salah. Kemudian juga seorang hakim MK tidak boleh menjadi anggota partai politik apalagi pengurus gitu. Maka saya juga telah mengajukan pada bulan Desember itu ya pengunduran diri dari jabatan dan keanggotaan di Partai Persatuan Pembangunan. Setelah resmi menjadi Hakim Konstitusi, semoga Pak Arsul bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK yang menurun akibat dampak putusan kontroversial terkait usia Capres dan Cawapres kemarin ya. Selanjutnya, selebgram Siskae mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan industri video porno ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut dilayangkan kepada Polda Metro Jaya yang kini tengah menyidik kasus industri video porno dan didaftarkan pada tanggal 15 Januari 2024 lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pra-peradilan ini pada tanggal 22 Januari mendatang dengan Hakim Tunggal Sri Rejeki Marshinta. Ditemui jurnalis Poi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto mengatakan gugatan pra-peradilan itu didaftarkan Siskae ke PN Jaksel pada Senin 15 Januari 2024 lalu. Gugatan pra-peradilan, permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Siskae itu dimasukkan ke PN Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2024. Nah, kemudian ditunjuk hakim tunggalnya yaitu Bu Sri Rejeki Marshinta, SMH. Dan untuk sidang pertama itu tanggal 22 Januari 2024 hari Senin. Ya. Senin, Pak. Ya. Itu gugatan ini sebenarnya pra-peradilan fungsinya apa sih, Pak? Menjelaskan sedikit, Pak. Kalau pra-peradilan itu merupakan lembaga dalam konteks hukum acara yang diatur di ketentuan pasal 77 dan seterusnya ya, pasal 77, 78, 79, 80, 81 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Filosofinya adalah pra-peradilan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pihak tersangka atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses penyidikan yang menurut pihak yang mengajukan permohonan tersebut perlu dikoreksi oleh pengadilan, seperti itu. Dipimpin oleh satu hakim tunggal gitu. Satu hakim tunggal.
Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Siska E sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan memproduksi film dewasa di wilayah Jakarta Selatan. Selain Siska E, ada 10 tersangka lainnya yang ditetapkan. Para tersangka ini merupakan pemeran dari film dewasa tersebut. Ya, dia berhak sih mengajukan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Tapi kan dia juga menjadi bagian dalam produksi film porno ini. Kemudian nih, untuk pihak kepolisian yang biasanya gerak cepat dalam kasus yang seperti ini, yuk bisa yuk usut tuntas dalangnya, jangan cuma pemerannya aja. Demikian Voi hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Voi.id. Sampai jumpa.